Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elita Cahyaningrum dengan NPM 2022-4350-2080, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum memulai demo, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Nurfida Dwitianti selaku dosen pembimbing materi dan Ibu Niwayan Parwati Septiani selaku dosen pembimbing teknik atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan tugas akhir. Pada video ini, saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Algoritma Kinear Snackboards dalam Klasifikasi Tingkat Stres Siswa di SMP Negeri 217 Jakarta berdasarkan faktor kesehatan, akademik, dan gaya hidup. Aplikasi ini dibangun menggunakan database MySQL, Java NetBeans sebagai user interface-nya, dan Python untuk menjalankan proses klasifikasi menggunakan model Kinear Snackboards. Langkah pertama adalah menjalankan server database menggunakan XAMPP. Di sini saya mengaktifkan modul Apache dan MySQL agar aplikasi dapat terhubung dengan database yang digunakan. Selanjutnya saya membuka project aplikasi melalui NetBeans. Lalu saya klik Run Project. Tampilan pertama yang muncul adalah halaman login. Pada halaman ini, pengguna bisa langsung masuk menggunakan akun yang sudah dimiliki. Namun jika belum memiliki akun, pengguna dapat memilih tombol Register Now untuk membuat akun baru. Pada aplikasi ini terdapat dua hak akses, yaitu siswa dan guru BK. Pada demo kali ini, saya akan melakukan registrasi akun terlebih dahulu sebagai siswa. Pertama, saya memilih role siswa, lalu mengisi nama lengkap, kemudian username dan password. Setelah semua data terisi, saya klik tombol sign up, lalu akan muncul pop-up registrasi berhasil, lalu klik OK, dan akan muncul ke halaman login lagi. Di sini saya akan memasukkan username dan password yang tadi sudah saya buat. Pilih role siswa, lalu username yang tadi saya buat, dan passwordnya. Kemudian klik login, dan akan muncul pop-up login berhasil. Kemudian akan muncul tampilan dashboard siswa. Pada bagian atas, ini terdapat ucapan selamat datang dan menampilkan nama siswa yang sedang login. Di bawahnya terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi, dan tombol mulai klasifikasi yang digunakan untuk memulai proses klasifikasi tingkat stres. Di bagian bawah dashboard ini juga terdapat beberapa informasi mengenai tujuan klasifikasi, yaitu untuk membantu siswa memantau tingkat stres secara mandiri, mengenali kondisi diri, serta sebagai informasi bahwa hasil klasifikasi ini akan dilihat oleh guru BK sebagai bahan pendampingan. Selanjutnya, saya akan menekan tombol mulai klasifikasi untuk memulai proses klasifikasi tingkat stres. Sini akan muncul halaman biodata siswa. Pada halaman ini, siswa diminta untuk melengkapi data diri sebelum memulai proses klasifikasi. Nama lengkap di sini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan akun yang digunakan saat siswa login. Selanjutnya saya mengisi jenis kelamin, usia, dan memilih kelas sesuai data siswa. Di bawahnya terdapat tombol back untuk kembali ke dashboard siswa dan tombol next untuk menuju ke halaman selanjutnya. Di sini saya akan klik tombol next dan muncul pop-up biodata berhasil disimpan. Setelah itu muncul halaman pertanyaan gejala. Pada halaman ini terdapat 15 pertanyaan yang berkaitan dengan faktor kesehatan, akademik, dan gaya hidup. Seluruh pertanyaan ditampilkan dalam satu halaman yang dapat di-scroll menggunakan J-Scroll Pen, sehingga pengguna dapat mengisi semua pertanyaan dengan mudah. Saya akan mengisi seluruh pertanyaan sesuai kondisi yang dialami siswa. Setiap pertanyaan memiliki beberapa pilihan jawaban yang nantinya akan digunakan sebagai data masukan dalam proses klasifikasi.
Terdapat tombol back untuk kembali ke halaman biodata siswa dan tombol klasifikasi untuk mulai melakukan klasifikasi. Saya akan klik klasifikasi. Setelah tombol klasifikasi ditekan, sistem akan menyimpan jawaban ke database, kemudian aplikasi Java akan menjalankan model Kinary Snakeburst yang dibuat menggunakan Python untuk menentukan tingkat stres siswa. Setelah proses klasifikasi selesai, muncul pop-up yang menampilkan hasil klasifikasi tingkat stres yang sudah saya isi sebelumnya, yaitu tingkat stres sedang, dan terdapat pesan atau motivasi yang sesuai dengan kategori tingkat stres yang diperoleh siswa. Selain itu, juga terdapat tombol detail perhitungan untuk menampilkan proses perhitungan yang dilakukan oleh algoritma Kinary Snakeburst. Pada halaman ini, ditampilkan hasil proses klasifikasi menggunakan nilai K sama dengan 5, serta informasi 5 tetangga terdekat yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan hasil klasifikasi. Informasi yang ditampilkan itu meliputi nomor data training, nilai jarak atau Euclidean distance, serta kategori tingkat stres dari masing-masing tetangga terdekat. Setelah melihat detail perhitungan, saya klik OK, dan akan otomatis kembali ke dashboard siswa. Kemudian saya klik logout untuk keluar dari aplikasi. Kemudian saya akan mendemokan login sebagai guru BK. Pertama, saya akan buat akun terlebih dahulu dengan mengklik register now. Kemudian pilih role guru BK. Lalu saya isi nama lengkap, username, dan password. Klik sign up, dan muncul pop-up register berhasil. Kemudian saya akan login dengan akun tersebut di halaman login. Pilih role guru BK. Saya akan memasukkan username dan password yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu klik login, dan muncul pop-up login berhasil. Klik OK, lalu muncul dashboard guru BK. Pada bagian atas ini terdapat ucapan selamat datang dan menampilkan nama guru BK yang sedang login. Kemudian terdapat beberapa menu, yaitu menu kelola data training. Ini digunakan untuk mengelola data training yang menjadi acuan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma Kinary Snakeburst. Lalu ada menu kelola data siswa, digunakan untuk melihat, mengubah, dan menghapus data siswa. Lalu ada menu hasil klasifikasi siswa, digunakan untuk melihat seluruh hasil klasifikasi tingkat stres yang telah dilakukan oleh siswa. Dan ada menu evaluasi model, digunakan untuk menampilkan performa model Kinary Snakeburst dan informasi terkait dataset yang digunakan pada model Kinary Snakeburst. Dan terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi. Di sini juga ditampilkan ringkasan jumlah siswa yang sudah diklasifikasikan, meskipun hasil klasifikasi terdiri dari 5 kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Namun pada dashboard, hasil tersebut saya ringkas menjadi 3 kategori supaya lebih mudah dibaca oleh guru BK. Jadi rendah itu merupakan gabungan dari sangat rendah dan rendah, sedang tetap sebagai sedang, sedangkan tinggi merupakan gabungan dari tinggi dan sangat tinggi. Selanjutnya, saya akan mendemokan menu kelola data training. Pada menu ini, guru BK dapat melihat seluruh data training yang digunakan sebagai acuan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma Kinary Snakeburst. Selain melihat data, guru BK juga dapat menambahkan data training. Di sini saya akan mengisi nilai pada setiap atribut menggunakan combo box terlebih dahulu. Jadi setiap atribut itu dipilih dengan nilai 1 sampai 5 yang mewakili kondisi dari masing-masing variabel. Setelah itu, saya juga memilih nilai tingkat stres sebagai target yang terdiri dari nilai 1 sampai 5, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, saya klik tombol Create untuk menyimpan data training dan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan dan tersimpan di database. Saya klik OK, dan data training yang baru akan langsung tampil pada tabel. Guru BK juga bisa mengubah data training, caranya dengan memilih salah satu data pada tabel. Misalnya di sini saya akan pilih ID data ke 407 dan saya akan ubah variabel pemahaman belajar menjadi 3 atau cukup. Lalu klik tombol update, lalu muncul pop-up berhasil update.
Kemudian saya cek di table, variabel pemahaman belajar pada ID data ke-407 sudah berubah menjadi 3. Guru BK juga bisa menghapus data training, caranya dengan memilih salah satu data pada table, misalnya ID data ke-407 ini, lalu langsung saya klik delete, dan muncul pop-up konfirmasi penghapusan. Saya klik yes, dan data training berhasil dihapus. Sekarang kita cek ke table, ID data ke-407 sudah tidak ada di table. Guru BK juga bisa mencetak laporan data training dengan mengklik tombol print di sini. Dan akan muncul tampilan laporan pada Jasper Viewer. Laporan ini juga bisa di-print melalui printer dan bisa juga disimpan ke file sebagai PDF. Di sini saya akan coba menyimpan di file sebagai PDF. Saya beri nama laporan data training, lalu klik save. Dan file PDF yang tadi saya save sudah ada di file manager. Kemudian saya klik tombol back untuk kembali ke dashboard guru BK. Selanjutnya saya akan mendemokan menu kelola data siswa. Pada menu ini, guru BK dapat melihat seluruh data siswa yang sudah terdaftar di dalam aplikasi. Selain itu, guru BK juga dapat mencari, mengubah, dan menghapus data siswa. Pertama, saya akan mencoba mencari data siswa dengan memasukkan nama, misalnya Muhammad, kemudian klik tombol search. Setelah itu akan muncul nama yang mengandung kata Muhammad. Selanjutnya saya akan mengubah salah satu data siswa, misalnya data siswa dengan ID 031 ini, kemudian data siswa akan otomatis tampil pada form di sebelah kanan. Saya akan ubah usianya dari 14 menjadi 15, dan kelasnya dari kelas 8 menjadi kelas 9, lalu saya klik tombol update, dan muncul pop-up berhasil update. Kemudian saya cek data siswa dengan ID 031, usianya sudah berubah menjadi 15, dan kelasnya sudah berubah menjadi 9. Tersedia juga tombol cancel yang digunakan untuk mengosongkan kembali isian pada form. Berikutnya saya akan menghapus data siswa beserta seluruh jawaban dan hasil prediksinya. Misalnya data siswa dengan ID 031 ini akan saya hapus. Klik tombol delete. Setelah muncul konfirmasi saya pilih yes, dan data siswa berhasil dihapus dan sudah tidak ada di table. Kemudian saya akan klik back untuk kembali ke dashboard guru BK lagi. Selanjutnya saya akan mendemokan menu hasil klasifikasi siswa. Pada menu ini, guru BK dapat melihat seluruh hasil klasifikasi tingkat stres yang dilakukan oleh siswa. Informasi yang ditampilkan meliputi ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, usia, kelas, serta hasil klasifikasi tingkat stres yang diperoleh. Guru BK juga dapat mencari hasil klasifikasi siswa dengan memasukkan nama siswa. Misalnya saya akan cari Muhammad pada kolom pencarian, kemudian klik tombol search, dan akan muncul hasil klasifikasi pada data yang mengandung kata Muhammad. Guru BK juga bisa mencetak laporan data hasil klasifikasi siswa dengan mengklik tombol print, dan akan muncul tampilan laporan pada Jasper Viewer. Laporan ini juga bisa di-print melalui printer, dan bisa juga disimpan ke file sebagai PDF. Di sini saya akan mencoba simpan di file sebagai PDF. Saya beri nama laporan hasil klasifikasi siswa, lalu klik save, dan file PDF yang tadi saya save sudah ada di file manager. Laporan ini tuh berguna untuk dokumentasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi guru BK dalam melakukan pendampingan kepada siswa. Kemudian saya akan klik back untuk kembali ke dashboard guru BK lagi. Terakhir, saya akan mendemokan menu evaluasi model. Pada menu ini ditampilkan informasi mengenai model Kineret Snackboards yang digunakan pada aplikasi. Di sebelah kiri ditampilkan akurasi model yaitu sebesar 95% yang menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan tingkat stres siswa. Di bawahnya juga terdapat informasi mengenai dataset yang digunakan, yaitu sebanyak 398 data yang terdiri dari 318 data latih dan 80 data uji. Sedangkan di sebelah kanan ditampilkan grafik distribusi tingkat stres siswa pada dataset. Grafik ini menunjukkan jumlah data pada masing-masing kategori tingkat stres, mulai dari sangat rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi.
Kemudian saya akan klik back untuk kembali ke dashboard Guru BK lagi. Setelah selesai menggunakan aplikasi, saya akan keluar dari sistem dengan menekan tombol logout. Saya pilih yes, kemudian sistem akan kembali ke halaman login. Demikian demo aplikasi klasifikasi tingkat stres siswa menggunakan algoritma Kinner Snackboards yang telah saya buat. Semoga aplikasi ini dapat membantu guru BK di SMP Negeri 217 Jakarta dalam memantau tingkat stres siswa dan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pendampingan yang sesuai. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.